Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan sehingga kita semua masih dapat berkumpul dengan keluarga ataupun teman-teman. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Masyita dari jurusan Kimia kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diksi atau pilihan kata. Sebelum lebih lanjut ke materinya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari diksi. Apa sih itu diksi? Diksi atau pilihan kata adalah suatu pilihan kata yang tepat atau selaras yang sesuai dengan penggunaannya dalam menyampaikan atau menjelaskan suatu gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek yang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun fungsi dari diksi ada 4. Yang pertama yaitu membantu pembaca atau audiens untuk mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu menciptakan aktivitas komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menjadi lambang ekspresi yang tepat dalam suatu gagasan. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi ada 2, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikalnya. Yang saya akan jelaskan yaitu diksi berdasarkan leksikalnya, di mana bagian-bagian yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu sinonim, yang kedua yaitu homonim, yang ketiga yaitu homofon, yang keempat yaitu homograf, yang kelima yaitu antonim, yang keenam yaitu kata umum, dan yang terakhir yaitu kata khusus. Baiklah, kita melangkah ke bagian yang pertama yaitu sinonim. Pengertian dari sinonim, seperti yang kita ketahui bersama, sinonim pasti sudah, ataupun bagian-bagian yang lain pasti sudah kita dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Sinonim adalah kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan atau pelafalannya atau penulisannya, tetapi kata-kata tersebut mempunyai makna yang mirip atau sama. Sinonim biasa juga dinamakan dengan persamaan kata atau padanan kata. Adapun untuk membuktikannya kita lebih lanjut ke contohnya. Yang pertama yaitu abadi. Persamaan katanya yaitu awet. Abang persamaan katanya yaitu akang. Dahulu persamaan katanya yaitu awal. Daif persamaan katanya yaitu cacat. Ejek persamaan katanya yaitu meledek. Adapun contoh dari kalimat sinonim. Adonan ini sangat lunak. Adonan ini sangat lembek. Bisa kita lihat kedua kalimat ini mempunyai arti yang sama. Meskipun lembek dan lunak mempunyai penulisan atau pelafalan yang berbeda, akan tetapi maknanya tetap sama. Kita contoh yang lain lagi, yaitu Mita merupakan murid yang pintar. Mita merupakan murid yang cerdas, dan Mita merupakan murid yang pandai. Di sini pintar, pandai, dan cerdas memiliki penulisan atau pelafalan yang berbeda, akan tetapi maknanya tetap sama. Itulah penjelasan mengenai dari sinonim atau persamaan kata. Selanjutnya kita ke bagian 2 yaitu homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal ataupun ejaannya, akan tetapi berbeda dengan maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Homonim mempunyai jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda-beda.
Kata yang berhomonim mempunyai makna tergantung dengan konteks kalimatnya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah makna dari kata tersebut sebelum kita melihatnya ke dalam suatu bentuk kalimat yang utuh. Saya akan menjelaskan lagi pengertian homonim secara etimologi. Secara etimologi, homonim berasal dari kata homos yang berarti sejenis atau sama, serta onuma yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan atau pengejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Homonim berbeda dengan polisemi karena polisemi merupakan kata yang dapat memiliki makna yang lebih dari satu. Adapun contoh dari homonim, yang pertama yaitu hak. Di sini hak mempunyai dua makna yang berbeda. Yang pertama yaitu bagian dari sepatu, dan makna yang keduanya yaitu kepunyaan atau milik seseorang. Contoh yang lain yaitu bulan. Di sini mempunyai juga dua makna, yaitu penyebutan periode dalam kalender dan satelit alam pada bumi. Contoh yang lain, misal genting. Genting dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendesak, dapat juga diartikan sebagai atap dari rumah. Bisa kita lihat sesuai dengan definisinya bahwa homonim tidak dapat ditentukan maknanya hanya dengan kata saja, tetapi jika ingin mengetahuinya harus dalam bentuk kalimat agar makna yang sesungguhnya dapat diketahui. Baiklah, kita lebih lanjut ke penggunaan kalimatnya. Yang pertama yaitu kata hak. Contoh kalimat yang pertama, karena Mita tidak terbiasa menggunakan high heels hingga Mita terpelesek dan haknya hak sepatunya patah. Di sini kita dapat melihat sesuai dengan konteks kalimatnya bahwa hak dalam kalimat tersebut mempunyai makna bagian dari sepatu atau hak sepatu. Contoh yang lain yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di sini hak dimaknakan dengan milik atau kepunyaan. Selanjutnya kata kedua yaitu bulan. Bulan Februari aku akan menikah. Di sini bulan diartikan sebagai periode dalam kalender. Contoh yang kedua yaitu gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan menyebabkan pasang surut air. Di sini bulan dimaknakan sebagai satelit dari alam. Selanjutnya yaitu kata ketiga yaitu genting. Situasi menjadi genting semenjak penyerangan ke hotel itu. Pihak kepolisian berusaha mengeluarkan semua orang dari sana. Di sini genting dimaknakan bukan dari atap rumah, akan tetapi sesuatu yang amat mendesak. Contoh lain yaitu Andika datang untuk memperbaiki genting rumahku yang bocor. Di sini sesuai dengan konteks kalimatnya, genting pasti mempunyai makna yaitu atap dari rumah. Itulah materi mengenai homonim. Selanjutnya yaitu materi homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi beda lafal dan maknanya. Istilah homograf berasal dari kata homo yang berarti sama atau sejenis dan graf yang berarti tulisan. Sehingga secara etimologi, istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan sama, namun berbeda dengan pengucapan maupun pelafalannya. Kita beralih ke contohnya. Misal apel di sini dapat diartikan sebagai suatu jenis dari buah-buahan, dapat juga diartikan sebagai kegiatan berkumpul seperti dalam melaksanakan upacara. Kedua yaitu serang. Di sini dapat dimaknakan sebagai serangan yang tiba-tiba dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan, akan tetapi dapat juga dimaknakan sebagai nama daerah dari provinsi di Bantaeng. Contoh selanjutnya yaitu tahu. Maknanya yaitu mengerti atau mengenal akan suatu hal.
Dan yang kedua yaitu jenis makanan yang terbuat dari kedelai rebus. Bisa kita lihat dari contoh tersebut bahwa memiliki lebih dari satu makna. Adapun penggunaan kata homograf dalam kalimat, yang pertama tadi apel. Kalimatnya yaitu ibu membeli apel 2 kg sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke rumah bibi. Di sini apel dimaksudkan sebagai buah-buahan, bukan apel dalam artian melaksanakan upacara. Contoh yang lain yaitu Komando Arianto menjadi pemimpin apel pagi ini. Di sini apel bukan buah-buahan, tetapi sebutan dalam pelaksanaan upacara. Baiklah, kita ke kata yang kedua yaitu serang. Yang pertama kalimatnya, perjalanan dari Serang ke Bogor mencapai 10 jam jika sedang macet parah. Di sini kata Serang mengacu pada nama daerah, bukan menjatuhkan lawan. Contoh yang lain yaitu serangan balik dari tim Manchester United membuahkan gol ke gawang Manchester City. Di sini kata seram berarti gerakan yang tujuannya untuk menjatuhkan suatu lawan. Itulah materi tersebut. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu homofon. Homofon yaitu kata yang sama lafalnya dengan kata lain, akan tetapi pada ejaan dan maknanya berbeda. Istilah homofon berasal dari kata homo dan foni. Homo yang artinya sama atau sejenis, dan foni yang berarti bunyi atau suara. Sehingga kita merujuk pada pengertian etimologinya, maka homofon didefinisikan sebagai kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan atau cara penulisannya serta arti yang terkandung di dalamnya berbeda. Homofon merupakan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama, tetapi dalam bentuk tulisan dan maknanya itu berbeda. Dengan kata lain, kata-kata yang berhomofon mempunyai pelafalan yang sama, walaupun mempunyai tulisan atau arti yang berbeda. Misal, bank, pelafalannya bank, maknanya lembaga keuangan penyedia kredit ataupun tempat menyimpan uang. Arti yang lain yaitu bank. Bank adalah sebutan untuk kakak laki-laki untuk daerah di Betawi. Di sini bisa kita lihat penggunaan bank yang berarti tempat menyimpan uang dan bank untuk sebutan laki-laki mempunyai cara penyebutan yang sama, akan tetapi maknanya yaitu berbeda. Contohnya yang lain yaitu massa, pelafalan massa. Maknanya yaitu satuan fisika yang menyatakan berat suatu benda atau merujuk kepada sekumpulan orang. Massa yaitu kata yang merujuk pada suatu rentang waktu tertentu atau era tertentu atau sejumlah orang yang terkumpul. Contoh yang terakhir yang akan saya berikan yaitu rok. Di sini diartikan sebagai jenis pakaian yang digunakan oleh wanita atau perempuan. Dan kata lain yaitu ejaannya yaitu ROCK, tapi pelafalannya itu rok yang sama dengan penyebutan rok dari pakaian yang digunakan oleh perempuan. Maknanya yaitu jenis aliran musik. Dari contoh-contoh yang tiga tentang bank, massa, dan rok yang tadi saya berikan, dapat kita ketahui bahwa mempunyai pelafalan yang sama, akan tetapi makna dan penulisannya berbeda. Adapun penggunaan kata homofon dalam kalimat, yang pertama bank, lembaga keuangan, dan bank untuk sebutan laki-laki. Ayah menabung di bank. Di sini jelas sekali bahwa bank yaitu tempat menyimpan uang. Contoh lain yaitu bank mau baksonya 2, Andre meneriakan pesanan dari tempat kami duduk. Di sini bank merujuk dengan maknanya yaitu sebutan untuk kakak laki-laki. Contohnya lagi yaitu massa. Kalimatnya yaitu massa suatu benda di berbagai tempat adalah sama, sedangkan yang berbeda adalah gaya yang beratnya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi.
Di sini massa mengacu pada satuan fisika berat atau kumpulan orang. Contoh lain yaitu massa aksi damai terpusat di sekitaran bundaran Hotel Indonesia. Di sini diartikan sebagai kumpulan orang. Selanjutnya yaitu materi dari kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki ruang lingkup yang luas, yang dapat dijabarkan atau diuraikan lebih lanjut. Sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup yang sempit atau terbatas. Contoh dari kata umum yaitu melihat, kata khususnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, memperhatikan, mengamati. Contoh yang lain kata umum mendatangi, kata khusus mampir, singgah, berkunjung. Contoh yang lain kata umum membawa, kata khususnya itu mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menjerek, membopong, memanggul. Itulah contoh dari kata umum dan kata khusus. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim yaitu artinya lawan kata, berbeda dengan sinonim yang artinya persamaan kata. Jenis-jenis antonim itu ada banyak, tetapi yang saya dapat ada 3, yaitu antonim kembar. Antonim kembar merupakan salah satu jenis antonim yang melibatkan sebuah perlawanan dalam 2 kata. Contohnya hidup, lawan katanya mati; menangis, lawan katanya tertawa; berbicara, lawan katanya terdiam. Jenis kedua antonim yaitu antonim majemuk, merupakan salah satu jenis antonim yang melibatkan banyak kata atau melebihkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.